Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, anggota PKH beserta keluarga penerima manfaat, di sini kami menjelaskan tentang kesehatan dan gizi. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan kepada ibu-ibu bahwa anggota PKH yang hadir di sini, terutama ibu yang punya bayi, yang memiliki bayi, berhak mendapat layanan jaminan kesehatan nasional atau istilahnya adalah JKN. Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, sebelum kami menjelaskan secara detail bagaimana caranya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat atau Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, di sini ibu-ibu ada yang pernah melahirkan. Bu Siti sudah pernah melahirkan. Bu Dewi juga sudah pernah melahirkan. Mbak Ika juga sudah pernah melahirkan. Nah, Mbak Ika, Bu Dewi, dan Bu Siti ini berapa kira-kira biaya melahirkan? Ibu Mbak Ika, berapa Mbak Ika? 800. Terus Ibu Dewi berapa? Oh, ongkosnya mobil saja. Bu Siti gratis. Nah, di sini ada yang 800.000, ada yang hanya ongkos mobil, ada yang gratis total. Nah, sebelum kami jelaskan di sini bahwa ibu-ibu yang hadir di sini itu berhak semuanya mendapat jaminan kesehatan nasional atau istilahnya JKN KIS ya. Pada kesempatan kali ini saya mau tanya kepada ibu-ibu, kira-kira di sini ada nggak yang nggak punya KIS? 1, 2, 3. Terus yang punya KIS 1, 2. Jadi rata-rata di sini sudah punya semua ya ibu-ibu. Hampir 50% ini sudah punya semua. Nah, di sini kami akan menjelaskan. Di sini kami akan memutarkan film tentang pengurusan KIS, bagaimana caranya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Perhatikan ya ibu-ibu. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis.
Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan, atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu. Tadi ibu-ibu sudah mendengarkan dan menyaksikan bagaimana caranya terima kasih. Kami lanjutkan kembali ibu-ibu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana pelayanan jaminan kesehatan nasional itu dan bagaimana prosedur pendaftaran untuk mendapatkan JKN KIS ya.
sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, dalam JKN KIS itu ada beberapa pelayanan yang dilayani oleh JKN KIS. Ada juga yang tidak dilayani oleh JKN. Contoh seperti untuk kecantikan ya, untuk kecantikan, terus kemudian ketergantungan obat atau alkohol, terus juga pengobatan alternatif dan pelayanan kesehatan di luar negeri, itu semua tidak dilayani oleh JKN KIS. Nah, dalam JKN ini, dalam KIS ini ada 3 kategori, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, dan ada yang kelas 3. Nah, di sana perbedaannya di fasilitas ya, seperti contohnya kalau di kelas 1 itu hanya di satu kamar itu terdapat hanya 2 pasien, kemudian kalau di kelas 2 itu ada bisa 3 pasien, dan yang kelas 3 itu bisa 4 pasien atau lebih. Nah, di situ perbedaannya. Namun poin penting di sini, bagaimana ibu-ibu itu mendapat JKN KIS, yaitu dengan cara datang ke kantor BPJS ya, datang ke kantor BPJS, kemudian membawa pertama mengisi formulir ya, mengisi formulir. Yang kedua, membawa fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan lahir bagi anak yang masih balita atau bayi. Terus yang ketiga, membawa foto ukuran 3x4 ya, membawa foto ukuran 3x4. Nah, nantinya ibu akan dilayani di kantor BPJS dan bisa menunggu mungkin ya maksimal 14 hari untuk aktivasi virtual akunnya. Nah, selanjutnya ada flip chart ya. Selanjutnya ada flip chart di sini. Nanti kami jelaskan juga bagaimana proses pendaftaran secara rinci lagi. Nah, perhatikan ibu-ibu ya. Di sini kami jelaskan kembali melalui flip chart ini. BPJS, PBI atau penerima bantuan iuran di sini adalah program jaminan kesehatan BPJS untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi ibu-ibu yang memiliki BPJS PBI itu tidak secara total itu semuanya gratis ya, karena ini iuran ini dibantu oleh pemerintah. Terus kemudian bagaimana ibu untuk mendapatkan BPJS PBI ini? Cara pembuatan kartu BPJS PBI ya. Langkah yang pertama adalah ibu-ibu harus menyiapkan dokumen ya. Ini yang pertama adalah dokumen yang perlu disiapkan adalah KK dan KTP seluruh anggota keluarga, di fotokopi ibu ya, jangan lupa. Yang kedua, surat keterangan tidak mampu dari RT dan kelurahan. Jadi yang pertama ini adalah surat keterangan tidak mampu dari RT atau kelurahan. Yang ketiga, persyaratannya adalah minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS ke puskesmas. Jadi ibu-ibu harus ke puskesmas untuk minta surat pengantar untuk pembuatan kartu BPJS PBI. Ingat Bu ya, BPJS PBI. Terus yang keempat, persyaratnya khusus PBI ini tidak butuh rekening bank Bu ya, karena ini langsung iurannya dibantu oleh pemerintah. Terus selanjutnya langkah yang kedua yaitu ibu setelah persyaratan di atas itu lengkap, ibu langsung pergi ke kantor BPJS Kesehatan. Nah ya,
Di sana nanti ibu akan diarahkan bagaimana caranya mendapat BPJS Kesehatan. Langkah yang ketiga di sini kartu BPJS itu setelah ditunggu itu bisa langsung jadi ya Bu, atau misal aktifnya bisa jadi maksimal 14 hari, biasanya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait BPJS di sini. Selanjutnya kami simpulkan kembali ibu-ibu ya, apa yang telah ditampilkan dari flipchart tadi. Intinya ibu-ibu di sini yang tidak punya BPJS PBI itu bisa mendaftarkan langsung ke kantor BPJS melalui persyaratan yang tertera tadi. Pertama, ibu-ibu harus membawa KTP, KK, dan foto. Terus kemudian yang kedua, ibu membawa surat keterangan tidak mampu ya dari RT atau kelurahan. Terus yang ketiga minta persyaratan surat pengantar dari puskesmas setempat. Nah, jadi ada 3 poin penting itu. Kemudian berkas itu dibawa ke BPJS Kesehatan. Langkah yang ketiga, ibu tinggal menunggu kartu BPJS PBI-nya jadi di situ ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.